di sosial media itu ada namanya funnel marketing. Nah, jadi di funnel marketing itu ada beberapa tahapan gitu. Nah, jadi yang pertama itu ketika kita buat konten di sosial media, orang tuh tidak langsung untuk beli. Tapi emang ibaratnya dia lihat dulu, habis dia lihat, dia suka gitu kan, dari suka itu baru dia bisa action gitu kan, baru mungkin dia repeat gitu. Jadi cara kita adalah bagaimana caranya yang pertama itu dia ngelirik dulu sama sosial media kita. Karena dia tidak akan mungkin langsung memutuskan untuk beli. Nah, jadi konten yang kita buat di sosial media harus buat dia, yang pertama mungkin kalau tadi misalnya dia sudah follow, berarti dia harus tetap stay di Instagram kita. Apa hal yang membuat orang ini tidak mengunfollow kita gitu. Berarti kita harus kasih sesuatu ke dia. Entah informasi ataupun apa itu terserah. Tapi harus ada sesuatu yang dibutuhkan sama dia. Jadi sebenarnya konten kita adalah jawaban dari apa yang orang-orang butuh gitu. Nah, dari situ ketika misalnya nanti mungkin dia suka atau apa nanti ya bisa ke langkah-langkah selanjutnya. Bisa dia mungkin nanti dari situ dia beli ataupun sampai repeat order gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya Christine mau pelajari, mungkin cari aja di internet itu marketing funnel namanya. Itu nanti kayak tahapan-tahapan gitu untuk orang menentukan dia mau beli atau tidak gitu. Kalau konten di sosial media itu disarankan atau bukan disarankan sih, harus selalu dua arah interaktif. Jadi kita sama si customer kita. Kalau sekarang itu untuk Instagram, untuk algoritma khususnya untuk Instastory itu malah sekarang kalau misalnya konten yang interaktif itu nanti dia akan akan nge-reach lebih banyak orang. Jadi kalau misalnya kita buat Instastory ini untuk bisnis atau pribadi, dia akan mendistribusi konten kita hanya ke 10% dari followers kita. 10%. Nah, itu kalau misalnya biasa. Nah, tapi kalau misalnya kita buat konten interaktif, dia bisa nge-reach lebih banyak orang. Nah, konten interaktif itu seperti kayak quiz itu yang this or that, terus kayak pokoknya harus ada interaksi lah gitu. Jadi dia tidak cuma skip aja gitu untuk si kontennya gitu. Terus kalau misalnya untuk di feeds itu terakhir itu kayaknya algoritma terbaru yang update kayaknya belum lama ini. Yang pertama itu dia dari seberapa banyak orang yang nge-save konten kita dan seberapa banyak orang yang share konten kita. Jadi kalau misalnya itu yang algoritmanya bagus. Jadi ini sebenarnya juga pertanyaan yang sama ketika forum kamisan dari Sun Spirit gitu. Jadi persoalannya kan adalah kita mau lihat dari hulu ke hilirnya gitu. Jadi persoalan pariwisata super premium itu yang kita mau galakan saat ini adalah kita menjadi subjek terhadap kebanggaan tersebut. Nah, persoalannya kalau kita melihat adalah apakah memang misalnya kita memproduksi entah itu kerajinan atau berbagai bentuk makanan lokal dan sebagainya yang sudah dikembangkan sedemikian rupa. Lalu pertanyaannya adalah ketika sudah diproduksi, pasarnya ada atau tidak. Nah, selama ini kan persoalannya kan di distribusi. Jadi kita sudah mungkin menghasilkan beberapa karya, menghasilkan beberapa produk-produk yang sebenarnya punya nilai saingnya begitu ya. Tetapi persoalannya tidak punya saluran distribusinya. Jadi kita bingung mau didistribusikan kemana. Nah, menarik kemarin ketika kita diskusi, lalu kebetulan ada Kadis Pariwisatanya, Pak Gustirinus kalau tidak salah namanya. Dia ngomong bahwa kedepannya itu memang kalau di Manggarai Barat sendiri akan ada kebijakan untuk setiap usaha-usaha, dalam hal ini mungkin perhotelan dan sebagainya, restoran dan sebagainya itu, wajib mereka menggunakan produk lokal. Kemarin bahasan kami itu terkait dengan gola-kolang gitu ya. Jadi bagaimana kedepannya itu brown sugar, misalnya konteks ini contohnya adalah brown sugar yang dari kolang itu dimanfaatkan di setiap hotel ataupun restoran. Jadi wajib hukumnya. Jadi ini menurut saya langkah yang sangat-sangat sangat-sangat realistis juga sebenarnya dari pemerintah untuk meningkatkan daya saingnya masyarakat lokalnya kita. Nah, setelah gola kolang ini apalagi? Saya pikir akan banyak produk-produk lain yang akan tadi disinggung bahwa memang
kita tidak bisa langsung instan sampai tumbuh brand loyalty. Tapi memang awalnya orang lihat dulu di Instagram. Orang lihat Instagram dari sisi layout, kemasan, desain, dan sebagainya, packagingnya oke. Dia mungkin akan kepikiran, kayaknya kalau saya pengen cari baju, terus ada motif-motif tenunnya dan sebagainya, kayaknya akun ini oke nih produk-produknya dia. Nah, setelah dia tahu produk-produk itu ada, kita cukup tricky sebenarnya. Kalau saya mau sharing terkait dengan apa yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM di Malang Raya, mereka bilang, ya kami harus lebih tricky. Misalnya begini, kadang kita sebagai customer, saya kacamatanya customer sama seperti adik-adik, sama juga mungkin orang-orang yang lain, bahwa kita lebih percaya sama akun-akun yang memang ada testimoni. Ya, kalau kita misalnya kunjungi beberapa toko online, baik melalui langsung websitenya atau mungkin melalui media sosial, kita pasti salah satu yang kita lihat adalah testimoni dari customer yang sudah pernah membeli produknya mereka. Nah, itu tricky. Misalnya begini, saya yang punya produk, nanti saya minta Andri, saya minta Christine, saya minta teman-teman yang lain untuk beli produk tersebut. Setelah beli, kalian bikin testimoni. Ini kan sebenarnya kita bikin sistemnya itu seperti Cina, gitu. Jadi kenapa mereka itu kuat? Karena memang relasinya mereka kuat, gitu. Jadi produk si A dibeli oleh keluarganya B, si B punya produk, si A beli. Jadi bantu, gitu. Seperti arisan mekanismenya. Nah, itu kemarin ketika kami bawakan tema ini atau topik ini, pelaku UMKM itu menyatakan seperti itu. Jadi memang kalau kita mau bermain, ya, kita mau hadir di arena itu, bisnis dan sebagainya, memang harus lebih tricky, harus lebih paham bagaimana algoritma, misalnya tadi disampaikan juga bagaimana sekarang algoritma Instagram itu berubah dan sebagainya, memang itu yang terjadi. Ke depan pun seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian suka belanja baju dan sebagainya, pasti yang muncul di feed itu adalah baju-baju yang lucu, gitu. Karena apa? Karena kalian terbiasa mengunjungi akun-akun atau toko-toko atau media sosial yang memang mereka jualan baju. Nah, kurang lebih ke depannya bakal seperti itu. Tinggal kalau kasus tadi adalah kita lihat dari kacamata kita sebagai orang Manggarai, memang tidak instan, tetapi bisa. Ke depannya bisa. Yang terpenting adalah kalau kita sudah pulang dari Jawa, sudah pulang kuliah dan sebagainya, mungkin melihat celah bisnis di sana, katakanlah mungkin PNS itu tidak satu-satunya lagi untuk untuk kalian mencari nafkah. Ya. Jadi ada hal lain yang sebenarnya bisa kita lakukan. Nah, menarik, ini saya kasih contoh mungkin di akhir statementnya saya, bahwa kemarin waktu pulang, ya, waktu kita WFH itu STKIP saat ini sedang melakukan benchmarking untuk istilahnya membuka program studi kewirausahaan. Karena itu berangkat dari kebutuhannya orang Manggarai saat ini. Kalau kalian hanya mengandalkan PNS misalnya, seberapa banyak kapasitas yang bisa menampung kita? Bayangkan saya misalnya dari BINUS gitu. Pulang libur orientasi saya PNS. Terus ada nih angkatan saya yang kuliah di Unmar, kuliah di IKIP, kuliah di mana-mana yang orientasinya sama. Dibutuhkan cuma satu. Yang tes itu ada 20. Ya, ujung-ujungnya juga pasti akan maki pemerintah karena apa? Kita tidak lulus gitu. Nah, persoalan itu yang terjadi. Kalau kita tidak mau lagi seperti itu, saya pikir bisnis itu menjadi solusi ke depannya. Bagaimana pariwisata di Manggarai Barat itu, kalau kita mau jujur, tidak digerakkan oleh pemerintah sebenarnya, tapi digerakkan oleh sektor swasta. Nah, kalau kita tahu sektor swasta yang punya andil cukup besar dibandingkan dengan sektor pemerintahnya, jadi saya pikir ada potensi buat kita anak-anak muda mengembangkan kreativitasnya kita, potensinya kita. Kalau kita suka mungkin main bola, apa nih yang bisa kita bisniskan? Oke, saya mau jadi reseller nih, reseller kostum bola. Bisa. Kita punya koneksi di Malang, kita punya koneksi di Solo, kita kenal dengan orang yang jualan di pasar klewer di Solo, produk-produk mereka murah dan bagus, kita jual ke Manggarai. Jadi mungkin itu cara-cara yang sederhana kita mulai bisnis. Gitu. Jadi dari saya adalah kalau memang kita mau menjadi subjek pariwisata, super premium itu ya
mulai dengan hal-hal yang kecil dan berpikir di luar kotak gitu. Jadi tidak ada cara lain, memang harus seperti itu. Kalau tidak, ya kita akan ikut arus dan tetap akan jadi objek untuk pariwisata super premium. Jadi dari saya itu saja. Terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan oleh Frederick, tadi poin yang menarik di akhir adalah kita harus berani ambil tindakan gitu. Nah, kalau saya sih melihatnya kita tuh sebagai orang muda Manggarai, anak muda Manggarai harus berpikir jangan out of the box lagi, bila perlu tuh tanpa box gitu. Jadi emang benar-benar mengeksplor segala potensi yang ada di sekitar kita, karena kalau mungkin teman-teman sudah mulai di sekitar kita itu potensinya sangat besar. Kayak dari local wisdom itu aja tuh itu potensinya sangat besar. Saya juga kebetulan dulu adalah saya dulu bukan pelaku di ekonomi kreatif. Nah, sebelumnya adalah saya konsultan di bidang tambang. Dan akhirnya kemarin itu di tahun lalu itu turning point-nya adalah ketika adain proyek sosial di Sumba. Nah, dari situ akhirnya mata saya kebuka bahwa di sekitar saya itu potensi itu sangat banyak gitu ya. Cuman selama ini kan mungkin kita selalu protes. Kenapa orang dari luar yang olah gitu? Kenapa mereka yang explore? Nah, sedangkan kita yang protes, kita tuh ibaratnya kalau saya dulu ya, saya bercerita tentang saya sendiri, ya saya dulu kerja kantoran di Jakarta, tapi saya protes gitu. Kenapa kok orang Jakarta gitu yang kelola gitu? Ya mau bagaimana gitu. Nah, jadi waktu itu saya berpikir ya salah satu solusinya daripada saya cuman bisa protes, berarti saya harus pulang gitu. Ya sebenarnya pergumulan panjang juga gitu dari meninggalkan karir saya waktu itu lagi bagus-bagusnya di industri tambang gitu kan. Terus kayak saya melihat bahwa mungkin di industri tambang ini tuh 10-15 tahun ke depan tuh akan seperti ini gitu. Tapi di industri ini mungkin di beberapa puluh tahun lagi tuh menjadi bagus gitu. Dan saya benar-benar mapping gitu, dan saya melihat kayak beberapa potensi yang bisa saya garap itu apa aja gitu. Nah, jadi dari situ itu saya coba membuat. Jadi sebelum balik kemarin saya kayak membuat buat mind mapping gitu kan. Jadi ini nanti yang bisa ini. Nah, baru pas sampai di sini kemarin baru saya mulai garap gitu. Nah, dan kalau misalnya tadi pertanyaannya, bagaimana kita harus berkontribusi? Nah, sebenarnya kalau kita berkontribusi, salah satu caranya itu harus aktif. Nah, karena kemarin itu saya 2 hari yang lalu saya bersama teman-teman dari Kementerian Pariwisata itu melakukan kunjungan di yang tempat baru di Puncak Waringin sama yang di Batu Cermin. Nah, itu kan nantinya akan dijadikan creative space. Dan di situ dan di situ sebenarnya sangat membutuhkan keterlibatan kita sebagai anak muda Manggarai gitu, anak muda lokal lah seperti itu. Nah, cuman mereka tuh selalu bilang selama ini bahwa kita itu belum tahu mereka tuh ada di mana saja gitu. Nah, jadi kalau misalkan mungkin mereka itu kurang bagus untuk mapping potensial lokalnya gitu. Nah, kitanya yang harus proaktif. Jadi sebisa mungkin sih kita harus update, oh ini ada apa gitu. Ya sama mungkin ya jangan pernah malu sih. Kalau saya dulu pun ketika saya kerja sama Pak Resaf, saya tuh nanya di orang-orang, saya bahkan ketika ada seminar pembicaranya adalah salah satu direktur dari kementerian, saya langsung tembak, Pak saya lagi bla 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 bla, apa yang bisa kita kolaborasikan. Nah, jadi langsung tembak gitu. Nah, jadi dari situ nanti ya bisa diskusi lebih lanjut. Oh, sepertinya kita bisa lakuin ini A B C D E F G gitu. Nah, jadi emang harus berani sih teman-teman. Dari saya kurang lebih seperti itu. Kita tuh harus perlu tahu dulu. Jadi influencer itu ada banyak jenisnya. Bahkan kita pun sebenarnya sudah bisa disebut influencer. Jadi kan influencer itu tingkatannya ada nano influencer, micro influencer, sama macro influencer gitu. Jadi tergantung kalau berapa kayak followersnya gitu. Kayaknya kalau kita di sini yang followersnya masih di bawah 10.000 atau sekian itu masih nano influencer. Nah, sebenarnya kalaupun influencer tergantung mau ke influencer yang mana dulu gitu. Nah, sama yang pertama itu, kalau pengalaman saya di Nucalale, saya itu tidak pernah bayar influencer. Sekelas Hemis Daud pun, itu saya kirim gratis. Tanpa bayar. Paling ya bayar produk gratis sama ongkir gitu kan. Nah, itu yang perlu kita lakukan adalah, ya dari diri kita dulu, dari brand kita dulu. Jadi, coba bangun branding yang bagus di sosial media, branding yang menarik.
Nah, karena sosial media kita adalah cerminan produk kita. Ketika mereka lihat sosial media kita bagus, konten kita bagus gitu, orang tuh langsung percaya sama produk kita. Setidaknya mereka punya gambaran bahwa orang-orang ini serius untuk jalankan brandnya gitu. Nah, jadi kalau kita di Nucalale, yang pertama kita dari konten dulu. Kita buat konten yang semenarik mungkin, yang buat orang-orang menarik, atau buat orang-orang percaya sama kita bahwa produk kita itu bagus. Karena orang pun tahu tentang produk kita, entah influencer ataupun customer kita pada umumnya, mereka tahu produk kita ya dari Instagram kita, dari sosial media kita. Nah, jadi kita bangun kepercayaan mereka itu di sosial media gitu. Nah, jadi buat dengan konten yang konten itu harus yang original, jangan konten ibaratnya comot, misalnya comot dari bisnis lain atau apa, itu jangan. Benar-benar kita buat konten yang original lah, original dan bisa ngasih sesuatu ke orang-orang gitu. Nah, baru nanti kan orang tuh akan percaya sama kita gitu. Nah, jadi ketika kita approach ke influencer pun, yang pertama yang mereka lihat adalah bukan produk kita. Mereka akan lihat sosmed kita. Nah, mereka lihat sosmed kita. Oh, online brand ini bagus nggak ya? Nah, mereka akan lihat dari konten gitu. Nah, sama tadi yang dari tadi Kak Frederick adalah mungkin testimoni. Nah, testimoni itu penting gitu. Nah, cuman kalau testimoni sih sebisa mungkin tuh porsinya dikit aja untuk sosial media. Kalau mau itu mungkin kayak di Shopee, di Tokped atau e-commerce itu kan ada untuk khusus testimoni. Nah, sebagian besarnya itu taruh di sana gitu. Tapi kalau Instagram kita adalah pusat untuk orang tuh melihat kayak informasi atau produk kita gitu dengan sangat jelas. Nah, sama satu tips saya, kebetulan kan di Nucalale kalau mungkin teman-teman pernah lihat di tahun lalu itu bahkan saya itu pernah live Instagram sama Ayla Dimitri. Ayla Dimitri itu kalau live itu rate-nya 1 jam itu 10 juta kalau tidak salah untuk live 1 jam. Nah, tapi ketika kemarin teman-teman dari Nucalale coba kontak dia bahkan dengan sukarela mau live Instagram, bahkan kayaknya 1 jam lebih, 1 jam setengah. Dan itu udah tanpa bayar sepeser pun. Nah, ketika orang lain, kemarin kebetulan teman saya ada yang mau ajakin dia keluarin red card-nya untuk sejam itu 10 juta. Nanti kalau lebih itu nanti kena charge berapa gitu. Nah, kemarin kenapa akhirnya dia mau ya karena emang kemarin tuh dia lihat bahwa konten kita sebenarnya kita tuh di live Instagram kita pun sebelumnya kita tidak hard selling gitu. Jadi langsung jualan tidak. Kita benar-benar soft selling, ngasih informasi gitu. Jadi bangunnya tuh dengan cara-cara seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau mengembangkan bisnis, cara-cara itu tuh bisa dilakukan gitu. Jadi porsi hard sama soft sellingnya itu bisa bisa dibagi-bagi. Nanti mungkin setelah ini, Andri coba deh skip satu slide. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ini namanya konten pilar di Instagram. Nah, jadi ketika kita mau buat konten di Instagram khususnya untuk bisnis ya, bukan kalau pribadi sih bebas gitu kan. Untuk bisnis itu, jadi kita bagi-bagi gitu. Tergantung market kita tuh apa, goals kita tuh apa. Nah, kalau ini kemarin itu, ini di salah satu kerjaan saya, bukan di Nucalale. Nah, ini kemarin tuh ada startup baru, dia mau mengenalkan produknya. Nah, makanya porsi edukatifnya itu kita lebih besar. Jadi 40% dari konten di bulan itu edukasi gitu. Nah, terus kalau filler ini 30% itu terkait produknya gitu. Jadi benar-benar kayak hard selling gitu. Jadi hard selling. Nah, kalau informatif itu ya itu bisa kayak segala sesuatu yang mungkin bisa informasi, tips-tips atau apa gitu. Dan kalau misalnya informasi ini salah satu goals-nya adalah untuk engagement-nya tinggi gitu. Jadi ketika kita nge-share di Instagram gitu kan, konten-konten yang shareable gitu kan. Nah, itu tuh orang tuh kalau konten kita tuh misalnya berisi informasi yang menarik, pasti orang akan share atau save gitu. Nah, salah satu contohnya itu, salah satu konten di Nucalale yang engagement-nya tuh tinggi itu waktu ini kemarin itu kayaknya NTT itu dapat penghargaan dari pemerintah, lupa apa gitu, di bidang pariwisata gitu. Sama yang kemarin itu yang merespon pernyataan salah satu DPR yang NTT istimewanya Komodo aja gitu. Nah, kita coba bilang kayak NTT istimewanya Komodo aja. Kayak yuk cek ini bla 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 gitu. Nah, jadi tipikal kita semua gitu kan, itu kan kayak
proud banget sama tempat kita, sama daerah kita. Gitu. Jadi ketika kita, kalau konteksnya di Indonesia ya, ketika kita buat sesuatu yang apa ya, yang buat orang bangga gitu, orang tuh pasti akan nge-share sangat cepat gitu, bahkan nge-share itu sangat cepat. Nah, contohnya kemarin tuh kita buat salah satu konten namanya Good News from NTT. Terus kayak NTT raih 8 nominasi Anugerah Pesona Indonesia. Nah, dan itu yang nge-share sama share-nya itu banyak banget, melebihi orang like. Biasanya kan kalau kita lihat pasti banyaknya like kan, like baru komen gitu. Nah, itu bahkan yang paling banyak adalah orang share si informasi itu. Nah, jadi ketika kita share informasi itu, yang tadi saya bilang, baru-baru ini Instagram mengubah algoritmanya, jadi konten kita tuh akan didistribusikan ke lebih banyak orang lagi. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Sama tadi, kebetulan slide-nya bisa dibuka, jadi dari pertama, tadi saya tuh cuma kayak 3 slide ini, buat kalau misalnya teman-teman mau aktif di sosial media untuk jualan. Jadi sebenarnya digital channel itu ada beberapa. Ini saya beberapa. Jadi tiap channel digital itu semuanya punya goalsnya masing-masing, dan yang pasti itu punya marketnya masing-masing gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk sekarang tuh contoh, kalau misalnya untuk millennials gitu kan, kayaknya di kita tuh millennials kali ya di kita, itu tuh masih ini untuk Instagram gitu, masih relate sama Instagram. Tapi kalau misalnya generasi di bawah kita gitu, nah mereka tuh lebih banyaknya ke TikTok gitu. Nah, jadi sudah tidak ini lagi. Kalau dulu mungkin TikTok alay gitu-gitu. Nah, tapi ya tergantung gitu, market kita tuh mau ke siapa gitu. Kalau misalnya bapak-bapak kita baby boomers gitu kan, nah itu kemana? Biasanya ke Facebook masih, karena kalau orang-orang tua kita itu masih mainnya Facebook. Nah, kalau market kita mereka ya mainnya di Facebook, tapi kalau seusia kita di Instagram gitu. Nah, dan setiap platform itu pun dia punya punya kayak, bukan ya, seperti kaidah lah gitu. Misalnya Instagram itu yang paling pertama yang dibuat adalah visualnya bagus. Visual itu harus benar-benar dibangun. Nah, karena itu nanti yang buat orang tertarik. Sama kalau misalnya di Facebook. Nah, di Facebook sebenarnya combine dia antara Twitter sama Instagram gitu. Jadi kita bisa tag atau foto gitu-gitu, semuanya bisa kita mainkan gitu. Nah, selanjutnya kalau di ini ada beberapa platform ini, beberapa kayak bukan penggunaan sih, kayak perbedaan di setiap platform itu. Nah, misalnya Instagram itu bisa kita untuk produk education, promo, inspirasi atau apa. Terus kalau TikTok itu yang paling banyak adalah fun content. Jadi konten-konten yang lucu gitulah, yang tidak serius-serius sekali gitu. Nah, itu kita bisa ininya di TikTok. Nah, sebenarnya kan platform sosial media banyak ya LinkedIn. Nah, kalau LinkedIn itu dia lebih profesional. Nah, jadi kalau misalnya kita udah main di LinkedIn, berarti bisnis kita itu bukan B2C lagi, bukan bisnis to customer lagi. Kebanyakan kalau LinkedIn adalah B2B, business to business, atau sekarang tuh ada business to government gitu ya, bisnis ke pemerintah gitu. Nah, itu kita bangun brandingnya adalah di LinkedIn. Nah, karena orang-orang di LinkedIn ya bukan orang yang main sosmed kayak nulis status gitu ya, jadi nyari informasi gitu-gitu. Nah, selanjutnya tuh kalau Twitter itu biasanya, kalau mungkin teman-teman ikutin, kalau Gojek, Grab, dan sejenisnya itu justru mereka di Twitter itu sangat aktif, kayak untuk ada diskon atau apa, mungkin untuk nanggapin juga keluhan customer. Kalau saya pribadi, kalau misalnya apa-apa, saya pengguna ini pasca bayar di Telkomsel, kalau misalnya ada masalah, ya saya komplainnya tuh di Twitter, dan biasanya cepat gitu. Karena emang interaktif kan, terus kayak YouTube, terus blog sama website juga. Kurang lebih seperti itu sih, teman-teman. Kalau salah satu tadi yang dijelaskan bagaimana kita naruh harga, itu sebenarnya salah satu sebenarnya dibilang pricing strategi juga tidak gitu. Karena kalau pricing strategi lebih bagaimana kita menentukan menentukan harga dari produk gitu. Jadi kalau pricing strategi itu lebih ke, kalau misalnya saya mau jual sekian, nah itu patokannya itu apa? Dari HPP, apakah nanti langsung ambil margin profit sekian, ataupun nanti saya riset di kompetitor saya itu harganya berapa gitu. Nah, kalau mungkin untuk yang tadi, kalau saya pribadi gitu kan, saya pribadi mikirnya itu mungkin bagian dari
strategi gitu kan, mungkin menggabungkan antara price sama promotion gitu. Nah, jadi bagaimana caranya dia untuk buat dengan permainan taruh harga ini orang tuh akan tertarik. Nah, kalau di Nucalale sendiri mungkin dulu sekali sebelum akhirnya kita rebranding seperti sekarang, kita dulu naruh harga. Nah, cuman akhirnya setelah kita pelajari bahwa Instagram kita itu tujuannya itu bukan untuk jualan, platform jualan. Jualan kita adalah di website. Jualan kita di website dan e-commerce gitu. Nah, jadi kalau di Instagram kita cukup naro segala sesuatu yang berkaitan dengan produk, informasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang tertarik, ya kita Lebih akan ke giring promosi mereka ya, ke Instagramnya. Lebih ke promosi ya. Iya, kalau kita lebih ke promosi gitu. Jadi kita bangun branding, bangun awareness, itu segala macam tuh di Instagram. Nah, kalau mungkin untuk transaksi jual beli, kita bisa di website kita di nucalale.com atau juga bisa di e-commerce gitu. Nah, kalau sebelum kita aktif di e-commerce tuh di Shopee kayaknya pertengahan tahun lalu, sebelumnya orang itu masih itu di website. Dan keuntungannya adalah sebenarnya kalau kita punya bisnis, kita harus bisa arahin orang untuk beli di website kita. Karena ketika orang beli di website kita, kita dapat data mereka. Sebenarnya itu adalah salah satu trik sih, biar kita dapat data customer. Karena data itu sangat penting. Karena ketika misalnya nih, kita udah punya data orang-orang, kita tuh bisa tahu kayak sama orang-orang yang ini tuh yang perilaku digitalnya itu seperti apa. Nah, jadi ini akan memudahkan kita untuk nanti kalau misalnya buat buat ads, buat Facebook ads ataupun Google ads. Nah, itu kita bisa collect data ini, jadi kita bisa manfaatin. Jadi misalnya nih, kayak saya mau buat iklan, misalnya orang yang hobinya mungkin contoh tadi mungkin seperti Andri gitu. Nah, saya bisa buat di situ iklannya. Iklannya nanti didistribusikan ke orang yang hobinya mirip hobinya Andri. Misalnya tuh kayak berapa persen miripnya, itu bisa. Nah, jadi semuanya itu datanya itu kita bisa ambil sama orang yang transaksi di website. Dan bahkan kalau misalnya di website itu, kenapa akhirnya orang-orang memilih harga taruh di website, nggak di Instagram, biar orang kan masuk website. Nah, jadi ketika di website, jadi kita bisa analisa. Jadi yang masuk ke website kita sampai lihat produk itu berapa banyak orang, bahkan sampai durasi dia lihat doang itu berapa, atau mungkin satu orang dia bolak-balik tuh dia berapa kali, itu dapat semua. Jadi benefitnya adalah kita bisa dapat data customer gitu. Kurang lebih seperti itu sih strategi yang kita lakukan. Nah, kalau saya pribadi, kunci utamanya ketika kita bangun bisnis harus punya value lebih, harus punya nilai lebih yang orang-orang tidak punya. Nah, jadi ketika kita ketika orang tuh lihat produk kita, itu beda sama brand-brand lain. Nah, jadi itu yang paling penting sih, teman-teman. Jadi harus punya brand value, terus ada advantage kompetitif, nilai itu bahasa Indonesianya tuh kayak nilai kompetisi lah gitu. Jadi kita tuh punya nilai yang orang tuh tidak punya gitu. Itu paling penting. Sama mungkin kalau misalnya mungkin teman-teman nanti yang mungkin mau terjun ke bisnis tuh memulai, jadi penting sekali namanya buat bisnis model canvas. Coba deh teman-teman terlihat namanya bisnis model canvas. Nah, jadi di bisnis model canvas itu satu kotak, itu dari customer segment, itu nanti kita nentuin. Jadi kita mau buat bisnis. Jadi kalau saya pribadi kalau sarankan, kalau buat bisnis itu jangan asal buat bisnis. Si ini lagi buat tahu isi, kayaknya banyak yang beli. Besok buat tahu isi juga deh gitu. Jangan. Harus perlu dianalisa dulu. Sebenarnya banyak teknik dianalisa. Nah, salah satunya yang mungkin teman-teman harus mulai adalah buat namanya bisnis model canvas. Nah, jadi dari situ nanti teman-teman tuh metain gitu. Misalnya saya punya ide, saya mau jual es kopi kekinian di Labuan Bajo. Nah, saya boleh metain tuh es kopi kekinian itu marketnya siapa? Nah, marketnya nih misalnya anak muda umur sekian sampai sekian yang hobinya seperti ini gitu. Terus kalau dari situ sebenarnya value dari kopi susah ini apa sih kayak gitu. Misalnya di gang sebelah tuh ada kopi susu yang sama. Nah, nanti yang buat saya beda dengan dia tuh apa gitu. Nah, habis dari brand value juga, terus sebenarnya tuh kayak dari strategi harga segala macam gitu-gitu sih, dari promosi gitu-gitu.
Jadi nanti teman-teman bisa deh coba buka bisnis model Canva. Jadi itu beberapa kotak yang mungkin nanti akan membantu teman-teman untuk menemukan apa yang menjadi pembeda bisnis teman-teman dari bisnis orang lain gitu. Nah, jadi mungkin kalau saya prinsipnya begini, orang bisa tiru produk kita karena produk kita siapapun kan bisa tiru, siapapun bisa buat. Nah, tapi nyawa dari produk kita itu yang orang tidak bisa ambil. Nah, jadi teman-teman harus menemukan itu. Gitu. Jadi sejujurnya pun kalau misalnya sebenarnya di luar sana tidak di Labuan Bajo ataupun di Jakarta banyak orang yang mengangkat tema yang sama. Nah, tapi ya kita punya value yang orang tidak punya gitu, spirit yang ya orang-orang tuh susah gitu jiplak nggak itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Sama mungkin teman-teman kalau misalnya tertarik untuk mulai bisnis, coba pelajari yang namanya design thinking. Nah, jadi nanti dari situ itu yang bisa mengarahkan teman-teman untuk menemukan sisi-sisi lain yang bisa kita ulik dari bisnis kita. Halo. Iya, tadi melanjutkan yang tadi kita harus berkontribusi. Jadi kalau bisnis itu yang paling penting adalah kita menyelesaikan masalah. Nah, jadi menyelesaikan masalah itu ada masalah yang kita selesaikan. Entah masalah di sekitar kita ataupun masalah customer kita. Nah, karena misalnya nih kayak di Nucalale gitu, kayak masalah yang kita selesaikan salah satunya adalah orang yang pengen pakai produk budaya tapi dengan kekinian gitu. Jadi dia tidak malu ketika misalnya di Jakarta dia ke klub pun dia pakai gitu. Dia nongkrong di tempat gaul yang fancy Jakarta, ya dia pede gitu. Nah, jadi kita menyelesaikan masalah customer yang mau kayak local proud gitu, yang proud sama budaya. Nah, tapi dia tetap kelihatan kekinian gitu. Nah, sama tadi kalau yang kita berkontribusi, jadi itu kalau dalam bisnis itu ada satu lagi itu 3P, tapi bukan yang marketing, jadi people, planet, sama profit. Nah, jadi bisnis kita harus punya 3P, people, tapi people ini kita berkontribusi untuk orang-orang, entah untuk komunitas kita ataupun entah untuk customer kita, terus planet. Bisnis kita harus berkontribusi untuk lingkungan kita, jangan sampai merusak lingkungan. Sebenarnya kalau fast fashion, kalau kita misalnya berbicara tentang fast fashion sih emang ada limbah fashion kan salah satu limbah paling besar di dunia. Tapi bagaimana caranya kita meminimalisir itu? Yang terakhir kan ya namanya bisnis itu kan harus tetap profit gitu kan. Nah, mungkin salah satu nanti yang bisa teman-teman buat itu saya dulu dapat dari mentor bisnis saya itu namanya WMI, Why Market Impact. Jadi why-nya itu kenapa kita buat bisnis, marketnya siapa, impact-nya apa. Jadi combine 3 hal itu pasti bisnis teman-teman tuh akan kayak ibaratnya tuh cepat gitu loh naiknya. Walaupun ibaratnya profitnya mungkin tidak seberapa, tapi usaha teman-teman itu akan bertahan lama dan akan dilirik oleh banyak orang. Kalau saya boleh cerita tuh di Nucalale pun kita kemarin itu di bulan Oktober itu ditawarin jadi official merchandise MotoGP. Ketika di email kita jujur, kita jawab kita jawab bahwa kita sebenarnya bukan di NTB, kita biasanya adalah NTT bla bla bla. Mungkin bisa kalau mau emang angkat budaya ya cari yang dari NTB. Tapi dia bilang ya kita suka sama brand storytelling kalian. Kita suka sama cara kalian kayak ibaratnya dalam tanda kutip jualan di Instagram gitu. Makanya dia ingin kolaborasi gitu. Nah, jadi makanya tadi si teman-teman harus buat itu. Mungkin tidak akan mendatangkan uang secara cepat, tapi itu bisa bangun brand awareness teman-teman gitu. Jadi orang-orang tuh akan tahu sih brand teman-teman itu seperti apa. Ke potensial kolaborator kayak pemerintah gitu. Nah, kebetulan ini terakhir feedback yang kita buat beberapa hari yang lalu itu sama si Kementerian Parekraf. Ketika kemarin tuh ada mereka mau ngasih project, terus harus pitching dulu gitu kan. Nah, kita buat ini. Nah, ini awal-awal sih. Sama kalau misalnya kita nih ngobrol sama orang tentang bisnis kita, di 1 detik pertama itu harus buat mereka tertarik. Harus buat mereka misalnya lagi main HP, langsung balik ke kita. Macam kalau kita selalu kayak gombalan di awalnya. Aku ingin mencintaimu dan Nucalale dan harus beli karya. Terus kayak orang kayak, wow gitu. Dan itu kebukti sih, dan walaupun selama ini orang saya bilang, iya Nucalale kalau openingnya outstanding, walaupun kata mungkin isinya mengantuk gitu kan, tapi setidaknya kita sudah buat mereka ini
buat mereka tertarik dengan ini ya dengan ini kita lah gitu. Nah, jadi yang perlu kita buat di bisnis kita adalah masalah apa yang mau kita selesaikan dan solusi yang mau kita bawa tuh apa gitu dari brand kita. Jadi sebenarnya jualan kita tuh di sini. Jualan kayak jualan dari brand tuh di problem statement sama solusinya. Nah, jadi masalah yang ada tuh sekarang seperti ini. Jadi saya sebagai entrepreneur gitu, saya mau ngasih mereka solusinya seperti ini gitu. Kalau kita kan kearifan lokal yang mulai menghilang, tapi dia punya potensi yang sangat besar gitu. Sebenarnya masalahnya banyak sih dari sini bla 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 turunannya, cuman makanya kita mau ngasih solusi, kita mau ngembangin nih dengan pendekatan yang sesuai market kita gitu. Jadi kita punya market ya, kita kembangin untuk mencapai market yang besar ini gitu. Nah, ini juga nih salah satu tadi. Kita kan sekarang nge-reach ke produk tenun gitu. Nah, di produk tenun itu sebenarnya banyak kan masalah gitu kan. Nah, jadi dengan nanti bawa ini, kita tuh harus membantu orang gitu. Jadi kalau sekarang itu ada namanya yang sustainable SDGs, yang sustainable development goals gitu, goals itu kan. Nah, jadi itu kita bisa menyelesaikan beberapa masalah dari situ. Nah, kalau ini adalah rencana kita, nanti kan kita udah mulai masuk ke tenun. Ya, jadi ketika kita masuk ke tenun, kita menyelesaikan satu masalah ekonomi gitu kan. Nah, jadi dari yang pendapatannya sekian per hari nih, kita bisa naikin sampai segini loh. Dan nanti masalah yang kita bisa atasi lagi ini gitu kan. Nah, jadi kita harus bisa kuat di sini gitu. Jadi bisnis kita nggak cuma menguntungkan, tapi juga kita ngasih impact nih ke orang-orang gitu. Nah, ini produk gitu kan. Jadi di produk kita sih apa sih yang mau kita bawa? Kalau kita memindahkan nilai budaya ke dalam sebuah karya gitu. Nah, efeknya apa? Nah, orang tuh tahu tentang budaya itu buat orang tertarik dan mau berkunjung gitu dan membentuk efek sistematik. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman mau punya bisnis yang serius, long term gitu-gitu, emang harus buat sesuatunya tuh yang yang emang punya impact gitu loh. Jadi buat produk tidak sekadar produk gitu. Jadi kalau bisa produknya bernyawa gitu. Nah, terus ini yang tadi yang market gitu kan. Nah, ini kalau di Nucalale. Jadi demografi kita ya pasar kita sebenarnya tuh bukan orang NTT tapi orang Jakarta, dan itu kebukti. Dan karena yang paling banyak beli kita adalah orang-orang di Jakarta yang bukan orang NTT gitu. Jadi kita di usia 20-30 tahun, mahasiswa sama kayaknya yang baru-baru kerja gitu loh, yang di early stage ketika mereka kerja gitu kan. Nah, terus pilih ke industri dan hidup di urban area itu kayak ke Jakarta lah gitu-gitu. Terus yang suka hal apa tuh? Nah, kalau di kita karena produk cara santai, yang santai, isi going, sukanya creative culture, suka baca dan diskusi, local pride sekali gitu kan, suka traveling, suka ini visual art, online shopping gitu-gitu kan, sama searching something new on social media. Nah, itu yang kita perlu tahu gitu kan, siapa sih market kita. Nah, dan selanjutnya untuk mencapai mereka ini cara kita tuh seperti apa, jadi strateginya tuh seperti apa gitu. Nah, kalau kita itu ada 3 strateginya, ada online, offline, sama kolaborasi. Nah, untuk online itu kita banyak sih ininya tuh. Untuk offline itu kita ada live Instagram, terus ada nyanyi dari rumah. Nah, di live Instagram ini kemarin tuh yang benar-benar exposure-nya besar, karena kita itu bisa datangkan influencer, bahkan artis yang orang tuh bikin, lo kok bisa gitu, kok bisa ngundang dia, dan terus sekali lagi tadi gratis gitu kan. Terus kayak untuk yang nyanyi dari rumah kemarin, mungkin teman-teman tahu yang Mona Idol, dia top 12 deh kalau tidak salah waktu itu. Kita bisa ngajak dia buat nyanyi juga. Nah, ini sebenarnya salah satu strategi kita. Nah, jadi kita tuh tidak jualan di Instagram, tapi kayak di Instagram Live. Contohnya sama si ini aja, si Berdi. Di Korea itu salah satu grup musik yang di Jakarta tuh paling keren. Dan mereka adalah orang yang buat itu Indopop itu kayak lagunya Reza Artamevia yang Izinkan Aku bla bla bla, itu mulai booming lagi tuh mereka di Korea. Dulu tuh ada nama acaranya itu dia dulu pokoknya di Jakarta di Pasar Senayan dulu ada acara. Nah, mereka yang menginisiasi. Nah, jadi ya mereka ibaratnya punya nama lah gitu. Dan waktu itu kita live sama si Bang Merdi, ngomongnya bukan jualan tentang Nucalale, bukan jualan produk, tapi kita topiknya lah good music gitu. Nah, dan kita tidak pernah ketika misalnya live jualan, tidak pernah. Nah, biarkan orang-orang mencari tahu dengan sendirinya gitu. Jadi itu adalah salah satu trik bagaimana orang akhirnya suka dengan kita. Kita tidak perlu jualan, biarkan orang yang suka dengan sendirinya dengan apa yang kita kita nyampaikan lah, kayak kemarin Ayla Dimitri. Terus kayak ada
campaign juga. Nah terus yang kolaborasi, kita itu kolaborasinya tuh dengan beberapa seniman. Di April itu, ini saya belum sampai nyantumin di sini. Di April itu kita ada kolaborasi dengan seniman dari Jogja, cewek, itu untuk kolaborasi Hari Kartini. Nah, terus ini juga ada Mas Hari Merdeka. Ini Mas Hari Merdeka kalau di Jakarta sih dia terkenal. Terus nah kalau sama Krafi, nah mungkin nanti ini yang bisa teman-teman ikutin. Jadi nanti Krafi itu kemarin ngajakin untuk coaching klinik. Jadi coaching klinik itu semacam kelas gitu loh. Tapi kelasnya tuh goals-nya ada gitu. Nanti sama Krafi itu mau ngadain kelas, karena mereka nanya di Forest tuh ada brand lain gak sih seperti Nucalale. Kebetulan kemarin dari Krafi, kita dapatkan Krafi sama BCA dapat penghargaan lokal, produk lokal terfavorit gitu. Jadinya mereka mau ngajakin ke Zama. Nanti MotoGP, terus. Nah itu sih yang kita jalankan. Jadi kolaborasi untuk memperluas exposure gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang itu kita udah tidak zaman kalau misalnya bersaing. Kalau mungkin nanti nih misalnya teman-teman buat brand, terus saya mau saingan sama Nucalale gitu. Sebenarnya itu udah tidak zaman. Kalau mau ya kolaborasi gitu buat brand, kolaborasi sama Nucalale gitu misalkan ya. Karena dia ibaratnya mulai setahun lalu gitu dari kita. Itu justru lebih bagus gitu. Dan kita tuh kemarin nih salah satu kompetitor kita adalah Telusur Kultur sama Tenyu yang The Attire gitu. Itu ini brand Jakarta. Cara kita, bagaimana caranya biar kita mengambil market mereka? Kita kolaborasi sama Mas Hari Merdeka. Mas Hari Merdeka adalah orang di balik desain bestsellernya mereka gitu. Nah, jadi kita harus bisa baca peluang sih. Jadi ngeriset mereka. Jadi misalnya nih si Tenyu atau Telusur gitu, kenapa sih dia keren gitu? Kenapa sih dia banyak yang suka? Oh, karena dia gambarnya keren. Yang buat siapa sih Mas ini? Ya udah besok coba ajakin dia gitu. Nah, jadi gitu harus kolaborasi. Nah, ini tadi yang bisnis model Canvas. Nah, dari sekian bisnis model Canvas tuh, kalau kita naruhnya beberapa ini, nilai unik produk. Nah, apa sih produk kita gitu? Nah, kalau kita ini menghadirkan budaya dengan cara sederhana, terus kita juga nyampein hasil risetnya di setiap produk yang kita hasilkan, terus kita material asli. Sekarang tuh kita lagi pakai yang organik untuk meja, terus kita punya tim yang kuat, terus narasi dan storytelling, sama konektivitas ke kolaborator sama komunitas gitu. Jadi kayak tadi gitu kan, koneksi ke mereka. Terus dari ini kita dampaknya apa? Nah, kalau dampak kita yang tadi kan kita mulai tenun, jadi ke mereka di daerah Manggarai. Siapa partner kita? Partnernya adalah sebenarnya kalau misalnya memetain partner, paling gampang adalah belajar tentang konsep pentahelix. Jadi kalau kita misalnya ngomongin ekonomi kreatif, salah satu mungkin bukan pilar sih, salah satu mungkin yang ini tuh bagaimana konsep pentahelix lah kita bisa terapkan. Nah, terus ini kemarin beberapa event kita, ini kemarin di Jakarta, bahkan kita sampai ke Malaysia, dan ketika diundang ya karena mereka tuh suka, dan mereka tuh selalu bilang bahwa kita tuh suka dengan cara kalian tuh mencintai daerah kalian gitu. Maksudnya itu kan sebenarnya hal yang kayak biasa gitu kan, kayak buat begini, tapi orang tuh melihatnya tuh jadi kayak lebih wow gitu. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman mau buat, ya teman-teman tuh harus buat sesuatu yang buat orang tuh selalu ingat nih teman-teman. Kayak kemarin tuh kita bahkan sampai di review sama Instagram di Kementerian Parekraf gitu. Gitu teman-teman kurang lebih. Ini kalau misalnya teman-teman saya ada kontak saya di sini. Nah, ya itu kurang lebih sih teman-teman gambaran dari apa yang kita kembangkan di Nucalale, yang mungkin kalaupun nanti mungkin teman-teman mau nanya lebih jauh, nanti kontak saya ini kok terbuka lebar untuk diskusi. Dan kebetulan kita tuh sudah ada omongan dengan salah satu pihak di Labuan Bajo yang mungkin belum bisa disebutkan namanya karena belum tanda tangan ini MOU. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman tertarik bisnis, yuk kita bisa kolaborasi. Karena mungkin nanti tempatnya itu tidak hanya untuk Nucalale, tapi juga untuk siapapun itu. Nanti kita bisa diskusiin apa yang kita bisa lakukan gitu. Nah, kebetulan saya sekarang akan tinggal menetap di Bajo untuk beberapa waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ini untuk berkarya di Bajo, feel free sih untuk discuss gitu.